Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leh, ngerolas tok. Ditunggu atau sekarang? Sebentar, Sir. Ya, tunggu saya.
Yuk, langsung. Saya sudah membaca yang literature review, sudah tak revisi dan kembalikan. Ya, keren-keren ya. Jadi, insya Allah publish. Amin. 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 Writing talentnya luar biasa. Tinggal ngeceki grammar. Nanti, ya seperti yang kemarin, itu beli itu apa itu. Software itu ngecek grammar, kalau nggak pede. Satu kelas satu, gitu. Digunakan sampai skripsi selesai. Nah sekarang bagian method ya. Bagian method itu kalau deskripsi bab 3. Sangat berbeda dengan method antara skripsi dan artikel ya. Kalau deskripsi, teman-teman diminta untuk detail semua bagian ya. Mulai dari research design, sampling, apalagi instrumen, data dan lainnya, analisis, validasi. Dan kalau deskripsi biasanya dimulai dari pendapat ahli. Oh, teman-teman ngomong my research in this is design of the studies kualitatif, terus ngutip dari ahli gitu ya. Tapi kalau sistem semacam itu diterapkan di artikel, itu tidak akan jalan karena terbatas. Jadi ada poin-poin utama yang ditembak dalam skripsi, dalam artikel yang menjadi esensi dari apa yang teman-teman sudah lakukan. Dan sekali lagi, berbeda antara penyajian metode deskripsi dan di artikel. Hal-hal umum yang, oh ya, sebenarnya minta maaf ya, nah minggu ini mau offline tapi saya lupa ada hari amal bakti Kemenak dan besok upacara cosplay karena pesertanya diminta pakai baju adat. Nah aku bingung nggak baju adat apa ya, sing gampang. Kalau ada yang punya batik lurik apa tuh, kostum Jawa itu yang lurik-lurik itu, kalau ada nanti saya di WA ya, bisa pinjam. Atau baju adat Baduy itu yang sederhana itu apa, atasnya hitam, bawahnya hitam. Itu kalau ada yang punya baju benian yang hitam itu bisa saya di WA. Mendadak jadinya bingung mau ngapain. Sekarang kalau upacara ada cosplay kayak gitu, ya nggak apa-apa ya, menarik. Oke, balik ke sini. Hal-hal umum. Pertama, fokus pada tekniknya ya, teknisnya, prosedurnya itu ngapain toh? Datanya itu apa toh? Bentuknya apa? Diambil dari mana? Caranya piye? Itu teknis-teknisnya. Tapi kalau deskripsi, saya nyebutkan dulu teorinya, terus baru jelasin prosedurnya. Itu nggak usah. Kalau yang perlu dikutip itu yang analisis. Yang biasa saya lakukan, yang dikutip yang analisis dan spread. Nomor 2, hindari ngomong ngalor ngidul tentang teori terkait dengan metodologi. Kayak tadi skripsi itu, jangan menggunakan sistem nulis deskripsi untuk di artikel ya. Yang mengharuskan teman-teman mengutip dari ahli, terus desain itu apa, dari siapa, Denzin, Sugiono, atau siapa itu tidak perlu. Nah, itu menghabiskan tempat. Langsung yang nomor 3 itu,
yang perlu dikulik, yang perlu ditunjukkan secara prosedural adalah data, sumber data, dan analisis data. Itu. Research design itu juga disebutkan toh sebentar toh itu kalimat pertama atau digabung dengan detailing datanya. Jadi konsepnya 3D ya, data sources, data analysis. 3D, data sources, dan data analysis. Nah, seperti yang kemarin kita bahas, yang sudah dieksekusi teman-teman, menentukan fenomena, jenis fenomena, mempengaruhi alur penceritaan sebuah artikel. Kemarin di literature review juga terpengaruh ya. Sudah keren-keren kemarin. Insya Allah sudah siap itu. Nah, itu juga mempengaruhi cara presentasi di bagian metode. Milih jenis fenomena yang berbeda itu akan mempengaruhi penyajian di bagian metode. Nah, yang space consuming itu biasanya yang fenomena berbasis objek karena harus menjelaskan objeknya. Kalau topik itu mumetnya menyambung-nyambungkan teori di bagian analisis. Dan nanti yang bagian objek itu harus detail. Kenapa objek itu? Kenapa objek itu spesial? Itu harus detail banget dibahas. Pengalaman kemarin yang baru terbit itu kan itu penerjemahan anak karya Ki Mario yang The Hair Story itu ketika dikirim pertama tidak begitu dijelaskan, terus oleh reviewernya diorek-orek. Ini harus detail gini. Kenapa milih itu? Kenapa milih The Hair Story itu? Alasannya apa? Milih Fabel itu dijelaskan dengan detail. Jadi ya artikel berbasis fenomena objek itu di tiga itu ada di bagian itu ada tempat khusus untuk menjelaskan objeknya. Ini contohnya yang topik dulu ya. Sebenarnya topik sama objek itu mirip, cuma tadi bedanya di bagian yang objek fenomenon itu ada bagian khusus jelaskan kenapa milih objek itu. Karena asumsi yang dibangun adalah objeknya sangat khusus, objeknya itu fenomenal, jadi perlu memberikan perhatian khusus terhadap objek itu. Kenapa kok fenomenal? Walaupun sudah dikulik mungkin ya di introduction, di bagian method dikulik lagi dengan cara yang lebih detail, prosedural, kenapa milih itu. Nah, ini yang topic base dulu. Jadi yang perlu ditekankan adalah teman-teman ya tetap tulis desainnya ya. Itu ada tulisan this study is descriptive qualitative in design, itu diucapkan kayak gitu nggak apa-apa. Semuanya kan ada ya, deskriptif kualitatif. Itu ditulis. Atau langsung the data of this study, the data of this qualitative study, nah itu boleh. R gitu. Jadi tidak perlu menjelaskan apa itu qualitative study itu. Tidak perlu. Saya masih ingat pesan dari seorang penulis handal ya, artikel di luar negeri itu. Ketika beliau ngisi workshop di Indonesia, beliau ngendikan jangan memberi kesan reviewer dan editor itu orang-orang bodoh. Jangan memberi kesan kayak gitu. Nah, seringkali kita memberi kesan seperti itu dengan apa? Menjelaskan. Qualitative study, qualitative design adalah bla 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 bla. Namanya data R bla 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 itu memberi kesan kamu itu minteri, menganggap reviewernya bodoh, nggak tahu apa itu qualitative study. Itu sampai sekarang masih apakah? Itu tahun 2017 itu. Jadi tiap kali nulis saya kepikiran terus kalau nulis metode, jangan sampai membodoh-bodohkan dengan menaruh teori-teori metodologi di bab 3 di bagian metode ya. Jadi fokus ke teknisnya, ke prosedurnya. Terus setelah itu harus dituliskan secara eksplisit apa
tipe datanya. Tipe datanya. Datanya apa? Oh, di situ kemarin kan contohnya Ludic Adaptation ya. Itu karena diambil dari komik, apps, film animasi, dan game, itu ada data tekstual, visual, dan data operatif. Nah, teman-teman harus nulis dengan jelas bentuk datanya itu apa. Bentuk datanya ya tekstual saja. Terus jelaskan. Kalau tekstual itu unit datanya apa. Kalau umpamanya yang diterjemahan kayak kemarin punya Riyad itu ya. Itu kan cuman tim song hubungannya dengan lagu, dengan apa? Filmnya. Nah, itu di tim songnya itu fokusnya unit datanya apa? Apakah kata, apakah kalimat, atau ujaran. Di sastra juga kayak gitu. Yang penelitian sastra kayak Animal Farm kemarin. Nah, itu apa datanya, bentuknya? Teksnya, bentuknya tekstual. Lebih spesifik apa? Ujaran-ujaran di dalam novel yang diucapkan oleh Boxer, Clover, dan Molly. Nah, kalau itu umpamanya yang dianalisis game, kayak punyanya Roy Han, menjelaskan operatifnya itu seperti apa, masuk enggak? Operatifnya seperti apa? Kan choking sama clutching, speech dalam game tekstualnya jelas. Ekspresi-ekspresi yang punya masuk kriteria choking, under pressure, kata-katanya mungkin kotor dan lainnya. Visualnya bisa merujuk pada kalau ada apa itu pas main muncul wajahnya ya itu mungkin masuk data, atau dia pas adegan apa itu bisa. Nah, operatifnya gimana? Operatif itu yang dimaksud dengan under pressure itu ketika tembak-tembakan apakah seperti apa, jelaskan. Jadi bentuk data itu penting sekali lagi, karena dia akan apa itu menunjukkan cara nanti menganalisis seperti apa. Ini juga berlaku untuk yang bagian objek, fenomena berbasis objek. Sama juga tunjukkan. Bedanya kayak tadi yang ngomongkan tadi, cuma di bagian menjelaskan objek. Terus jelaskan sumber datanya apa. Sebelum sumber data itu ada yang termasuk data itu apa? Di sini saya Ludic Adaptation, adaptasi karya sastra dewasa untuk anak-anak. Oh, berarti harus ada penanda. Ludic marker namanya, penanda ludic. Oh, ada kata-kata, kalau ada kata-kata baby, kids, junior itu boleh diambil sebagai sumber data, terus dalamnya ada datanya itu. Jadi harus cari sumber data yang ada judul unsur baby, kids, junior, go, one itu suara gonggongan anjing bahasa Jepang ya. Oh, pocket, mini mix, stories itu. Berarti sumber datanya itu diambil ada panduannya. Nah, ketika menjelaskan source of data itu, teman-teman harus menunjukkan kenapa mengambil source of data itu. Kayak umpamanya yang punyanya Benefar itu Luck di dalam Disney Princess. Nah, kenapa Disney Princess? Princess itu masih dibagi official princesses sama unofficial princesses. Kenapa milih official princess itu? Kenapa milih semuanya? Itu ada alasannya. Nah, alasannya terkait dengan tadi tujuan dari meneliti. Oh, ingin mengungkapkan apa itu konsep luck di dalam periodisasi atau evolusi princess. Oleh karena itu semua princess dianalisis. Karena ingin menganalisis evolusinya. Berarti kan itu alasan untuk mengambil bahwa sumber datanya harus semua princess.
karena ingin belajar mengungkapkan, menginvestigasi evolusi dari luck di dalam princess itu, mulai dari Snow White sampai mungkin Raya gitu. Itu dijelaskan. Oh, kenapa sources of data-nya itu Moon Knight? Nah, kenapa Moon Knight? Gitu. Moon Knight komik, yang komik apa? Itu dijelaskan. Apakah versi televisinya itu memang diambil dari satu komik, dari satu arc mungkin, atau beberapa arc. Alasannya apa? Gitu. Oh, setelah diinvestigasi ternyata Moon Knight itu television seriesnya itu diambil dari beberapa arc. Oleh karena itu ya yang dirujuk ya yang arc itu ya, itu jadi alasan. Jadi harus menunjukkan kenapa milih itu. Terus disajikan. Kalau sumber datanya 3 itu nggak usah di 4, 5 itu nggak perlu dibikin tabel. Kalau puluhan lah itu baru dibikin tabel. Kalau di sini saya ada 30, jadi ini harus bikin tabel. Itu. Cukup sebutkan saja alasannya kenapa milih itu. Kalaupun pengen bikin tabel ya nggak apa-apa, tapi dibikin tabel yang ada alasannya. Umpamanya di itu punyanya Fajar itu apa? Little Match terus apa Obi itu terus sama The Story of Our itu kenapa milih itu? Oh, dibikin tabel. Dibikin apa tabel, terus sebutkan judulnya, di sampingnya alasannya kenapa milih ini. Alasannya karena menunjukkan ekstremitas laki-laki terhadap perempuan yang berakhir pada kematian perempuan sebagai sebuah bentuk pengorbanan. Nah, pengorbanannya beda-beda, tulis itu. Jadi detail. Jadi milih source-nya itu ada alasannya. Ada yang kemarin apa itu? Judi slot. Nah, judi slot itu kan berarti sangat mengandalkan kemunculan yang tidak bisa diduga-duga, oleh karena itu harus dilakukan elisitasi. Rekayasa gimana biar data itu muncul. Nah, sumber datanya di mana? Oh, mungkin mencari situs-situs yang apa itu diasumsikan ya memberikan jumlah data yang banyak. Situs-situs apa? Seperti film bacakan. Film bacakan. Semua yang bacakan cenderung akan memunculkan itu. Boleh tulis. Kenapa pilih itu? Jadi ada alasannya. Mungkin yang bagian judi slot itu sumber datanya banyak ya, karena tidak mungkin dari satu situs tok gitu. Jadi tapi satu jenis situs bisa jadi situs film bacakan, terus di situs A, situs B, situs C. Kalau menyebutkan situsnya itu membuat penelitinya berbahaya, karena itu judi slot. Nah, itu diambil secara umum, yaitu situs film bacakan gitu. Nanti kena internet positif nanti kalau disebutkan nama situs bacakan. Itu terus di list. Nah, perbedaan khususnya adalah untuk yang objek base itu harus ada penjelasan khusus ya terkait objeknya. Contohnya apa ya? Itu Billie Eilish itu. Nah, kenapa Billie Eilish yang album itu dijelaskan. Nah, menjelaskannya bisa melalui 2 cara. Yang pertama menjelaskan Billie Eilish itu sendiri, atau menjelaskan fenomena yang dimunculkan Billie Eilish. Sebagai contoh di situ yang saya tulis, yang dulu kami teliti itu satu terjemahan The Hair Story. Fokusnya sebenarnya bukan The Hair Story itu.
dia objeknya, tapi ada fenomena yang muncul dari objek itu, yaitu fabel. Kenapa milih fabel? Gitu. Karena menurut fabel itu dijelaskan, oh fabel itu cocok untuk anak-anak TPA, ya, anak kecil, apa itu dalam membuat suasana belajar Quran itu apa itu menarik, dan fabel itu karena cenderung sifatnya universal, ilmu apa moral-moralnya itu juga universal, sehingga mudah dimodifikasi ketika diterjemahkan. Jadi mudah dimasukkan unsur-unsur Islam ketika diterjemahkan. Nah, itu dijelaskan kayak gitu. Didukung dengan teori. Oh, ini fabel terjemahan anak, berarti pakai teori terjemahan anak. Oh, ada itu Oitinen, Rita Oitinen. Nah, kalau Billie Eilish itu bisa menjelaskan albumnya Billie Eilish itu atau fenomena yang muncul dari albumnya Billie Eilish itu. Nah, itu kan itu psikologi dong. Katanya kan lagunya terkait dengan psikologi. Nah, jangan lupa ngutip apa itu pendapat ahli yang terkait dengan makna lagu atau pesan lagu atau moral lagu terkait dengan psikologi sang pencipta lagu. Itu jelaskan. Panjang itu. Jelaskan panjang. Karena kalau bisa menjelaskan dengan detail seperti itu, yakin memang objeknya itu fenomenal. Karena takutnya jangan-jangan ini fenomenal menurutmu, tidak menurut orang lain atau ahli. Itu kan jadi masalah. Jadi fenomenal itu harus ahli ngomong. Gitu. Nah itu data and data sources. Sebelum lanjut ke analisis, ada pertanyaan? Pertanyaan? Belum, Sir. Pertanyaan tulis gini. Apa pertanyaan? Udah enggak? Sir, saya mau tanya. Ya. Berarti di punya saya itu yang tentang Billie Eilish itu yang di bagian ini itu cukup penjelasan tentang fenomena albumnya itu saja, terus diperjelas pakai pemaknaan dari ahli-ahli lain gitu, Sir. Jadi saya dan teman-teman menunjukkan bahwa Billie Eilish ini lagunya, albumnya itu fenomenal dalam konteks lagunya itu penuh pesan-pesan psikologis atau mungkin ingin mengedukasi pendengarnya tentang mental health. Itu dianggap fenomenal, terus ditembak dengan pakar atau ahli yang menyatakan memang lagu-lagu yang bersifat psikologis itu punya dampak mungkin positif terhadap pendengarnya agar sadar tentang mental health atau dampak yang lain. Itu jelaskan. Karena fenomena berbasis objek sekali lagi, kan dari kemarin dari awal dari Profesor sudah jelaskan objeknya disebutkan kenapa fenomena di literature review, bahkan setiap paragraf harus menunjukkan objeknya itu, terus diulangi lagi di sini. Itu tujuannya memang untuk meyakinkan bahwa ini benar-benar fenomenal. Dibahas di introduction secara singkat sudah menunjukkan fenomenalitasnya dengan mengutip bisa dari ahli yang populer atau ahli akademisi. Terus literature review juga dibahas, ternyata dalam perspektif teoritis juga masuk, nah, dalam perspektif metodologis juga masuk. Itu berarti meyakinkan memang apa objeknya ini khusus, spesial, punya fenomenalitas yang baik untuk diinvestigasi. Gitu, Saidah.
Baik, Sir, jelas. Ya, Makasih. terima kasih. Yang lain? Ada yang lain? Sih, Sir, mau tanya, Sir. Ya, malah. Jadi kemarin kan kelompok saya kan udah dikasih 2 teori soal translation yang khusus di paraphrasing sama terus yang teori kedua itu narrative unity. Nah, terus kemarin pas bimbingan terakhir sama Pak J itu kita disaranin pakai itu nambah satu lagi quality translation. Itu kira-kira kalau di song translation lebih cocok ke teori yang mana ya, Sir? Masih belum nemu sampai sekarang, Sir. Ya, quality itu nanti kamu tidak mencari quality tapi masukkan quality sebagai sebuah pemahaman. Jadi kalau menggunakan strategi tertentu itu cenderung bergeser, mungkin kualitasnya lebih buruk gitu. Kalau quality sebagai pertanyaan penelitian itu nanti waktumu nggak ada. Jadi itu tambahan saja. Nah, teorinya bisa pertama teorinya Peterloh, namanya pentathlon teori. Nah, itu nanti ngecek apakah ketika diterjemahkan itu singable, dijanjikan tidak, ritmenya bergeser tidak. Nah, itu hanya tambahan saja, itu nanti untuk bagian discussion ya. Kalau untuk pertanyaan nanti malah waktunya cukup. Gitu. Itu nanti bisa artikel kedua. Gitu. Itu terus atau kalau pentathlon teori itu melihat kualitas terjemahan secara kualitatif, jadi tidak ada hitung-hitungan, ya. Tapi ada juga yang hitung-hitungan, jadi maksudnya bisa dimasukkan ke hitung-hitungan kuantitatif. Itu teorinya Eckerstrom itu 2009-2010 itu. Eckerstrom itu. Saran saya yang satu aliran dengan Burley itu ya Peterloh itu satu aliran. Bisa dikatakan satu aliran karena berada di satu bunga rampai ya. Di buku yang kemarin itu judulnya Songs and Significances itu. Nah, itu dibahas itu ada Peterloh juga. Nah, itu ya. Baik, Sir. Terima kasih, Sir. Ya lah. Yang lain? Yang lain ada? Data and data sources? Kalau tidak ada, lanjut ke bagian analisis ya. Kalau deskripsi kan harus pakai validasi ya gitu. Pakai trustworthiness. Ya, kamu sebutin nggak apa-apa, tapi asumsinya adalah semua you are competent and somehow you can validate your data. Jadi, pertanyaan di situ. Jadi langsung analisis saja. Nah, ketika menggunakan Spreadly untuk menganalisis, itu agak berbeda ketika teman-teman menerapkannya dalam konteks skripsi dan artikel. Kalau di konteks skripsi, itu kan jelaskan panjang lebar. Domain, pakai teori ini untuk membedakan data dan non-data. Setelah itu taksonomi. Data-data yang tadi dimasukkan ke pertanyaan 1, 2, 3 atau apa dengan teori ini. Komponensial menyambungkan jadi tabel. Cultural theme dari tabel itu yang kira-kira punya pola apa.
baik pola yang dominan maupun pola yang tidak dominan. Dan seperti itu, kalau di dalam penulis artikel yang urut kayak tadi deskripsi itu biasanya hanya diberlakukan di artikel berbasis objek. Nanti ada contohnya. Tapi artikel berbasis teori, bikin tabel itu ya ada, tapi tabel dalam konteks mengkaitkan. Ya kalau mau bikin tabel seperti yang dia sudah apa-apa. Tapi nanti kita lihat contohnya. Pertama kita bahas dulu yang objektif. Jadi ketika menjelaskan domain, taksonomi, komponensial, dan cultural theme, itu karena itu objek itu payung, ya ada kemarin. Jadi payungnya filosofinya adalah yang bisa mayungi apa, yang dipayungi apa. Jadi yang besar terus kecil, yang ngerucut. Oleh karena itu, karena berfilosofi payung, prinsip nulisnya yang domain sampai cultural theme itu menggunakan prinsip after this that, setelah ini itu. Seperti payung, payungnya dulu jenenge apa yang meker, rangkanya, pegangannya, terus handle-nya. Nah, itu after this that. Dan domainnya dimulai dari teori yang memayungi. Contohnya ini. In domain phase, translation ecosystem by Gengsen was applied to ensure that translated elements bla 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 tidak bias, tidak deviate dari konteks sastra anak. Nah, ini Gengsen ini ditaruh di bagian atas. Karena dia yang bisa memayungi. Dari judul teorinya dia sudah kelihatan. Translation ecosystem. Ekosistem penerjemahan. Bentar, istri saya sedang memanggil. Oke, mohon maaf. Lanjut. Translation ekosistem. Ekosistem penerjemahan. Dan jenis ekosistem penerjemahan itu ya kayak ekosistem apa, sungai, ekosistem darat itu kan. Di dalamnya ada bagian-bagiannya. Nah, itu ditaruh di atas. Nah, kalau itu apa itu kemarin Moonlight yang ditaruh di atas apa? Ya adaptation. Dijelaskan gimana prosesnya menggunakan teori itu. Nah, ini dijelaskan. Teori ekosistem penerjemahan itu digunakan untuk mengungkapkan terjemahan yang dilakukan oleh guru-guru TPA di Boyolali kemarin di Boyolali ketika menerjemahkan fabel-fabel ya, dari cerita Barat atau cerita bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, tapi ada unsur Islamnya. Nah, itu kan ekosistem. Jadi kan ekosistem khusus penerjemahan fabel yang dikerjakan oleh guru-guru TPA dan penerjemah sastra yang kemarin di Solo, sastra anak, dengan memasukkan unsur Islam. Berarti ekosistem. Jelaskan. Jadi orang mau nulis menggunakan teori adaptasi. Nah, adaptasi di Munai itu seperti apa? Adaptasi di Munai itu dimulai mungkin dari episode ini menggunakan rujukan volume ini. Itu.
Secara teknis kamu gimana? Oh, mencari datanya gimana? Secara teknis. Oh, karena fokusnya simbol yang dicari ya simbol-simbolnya itu. Jadi jelas itu adaptasinya itu. Kan kalau Hudson itu ada telling, showing, ada telling, showing, interacting. Ada yang telling bisa jadi showing, kebalikannya telling, interacting. Nah, dalam konteks Moonlight umumnya itu kan ada telling menceritakan, printed gitu di komik, jadi showing di TV itu. Nah, telling showing itu memberi pengaruh apa? Oh, di Moonlight versi komiknya, tellingnya itu kayak kemarin yang diungkapkan cenderung apa itu merata kepribadiannya, tapi ketika di film cenderung yang brutal itu jelas sekali, yang tidak brutal juga sangat jelas itu. Itu dijelaskan. Jadi menjelaskan teknisnya. Jadi ngomong ke teorinya itu apa itu sepintas aja, tapi teknis aplikatifnya ke datanya itu gimana, datanya gimana. Gitu. Nah itu ngetes teman-teman bisa menyebutkan teori di literature review, bisa membahas dengan detail. Nah bisa tidak menggunakan teorinya itu untuk menganalisis data. Itu penting ya. Itu jadi yang prosedur apa itu yang apa ya, objek fenomenon itu dimulai dari umbrella teori. Terus lanjut di taksonomi. Oh, di taksonomi di bawahnya translation ecosystem itu ada children picture book translation, penerjemahan cerita gambar untuk anak. Nah, fungsinya apa? Oh, untuk menganalisis hubungan visual dan tekstual serta operatif dalam buku anak. Elemen visual jelasnya gambar, efek apa visual, tekstual itu dialognya, narasinya, operatif cara membacanya, kiri kanan kiri, atas bawah itu. Nah, itu ada teorinya, membahas teorinya Oedine. Jelaskan analisis hubungan visual, tekstual sama operatif jelaskan. Nah, itu kan masih nyambung dengan tadi ekosistem. Jadi ekosistem kan mesti satu bagian dan bagian lain saling mempengaruhi. Ekosistem ya kayak circle persahabatan, saling mempengaruhi. Enak sing egois, enak sing nerimo, enak sing tukang gibah dan yang lain-lain, saling mempengaruhi kuat-kuatan. Nah, itu ada unsur interaksi dialogis. Nah, ditulis di situ. Yang mau Moonlight mau piye? Oh, beradaptasi. Oh, ada khusus yaitu simbol. Simbol itu memberikan pengaruh, simbol bulan, menggunakan teori analisis simbol. Jelaskan bagaimana menggunakan teori itu untuk mengulik datanya gimana. Oh, mencari tahu perubahan sifat. Mohon maaf, istri saya mau salim dulu. Ya, berarti wah, sendirian di rumah. Oke. Jadi simbol tadi, simbol bulan. Oh, ada bulan baru, terus sabit, separuh, penuh. Nah, itu kan refleksi dari personalitinya Moonlight. Nah, dijelaskan gimana itu mengaplikasikan simbol bulan tadi dalam mencari representasi simbolis dari personalitinya Moonlight. Nah, jelaskan detail. Nah, kalau objek di bagian komponensial yang biasanya kita lakukan itu langsung mengkaitkan antara teori payung yang dipayungi terus dibikin tabel di komponensial. Nah, kalau tadi adaptasi tadi, telling jadi showing, television series itu karena sifatnya berseri-seri, ada seasonnya itu, terus
dia harus mengadaptasi, berarti ada bagian-bagian yang diadaptasi, ada yang tidak. Nah, simbolnya mungkin berubah. Oh ya, dikaitkan dengan simbolnya tadi, ternyata penyajian simbolis bulan berubah personalitinya berbeda. Lah itu dibikin tabel. Itu. Terus langsung cultural theme-nya diambil. Makanya pada konteks adaptasi television series itu apa? Itu culture-nya itu adaptasi untuk television series itu. Nah, ada ciri khusus enggak television series itu? Television series itu kan apa? Berada di tengah antara film adaptation dan adaptasi audio yang lain tuh. Kayak maunya kalau di Jepang itu ada drama CD atau drama radio gitu, yang langsung live, langsung tamat. Nah, television series itu kan mencoba menengahi, tidak ke film banget, tapi juga tidak ke audio. Nah itu kalau object based phenomenon. Nah, yang topik base, kita kembali dulu. Topik base. Sekali lagi, object base itu teman-teman perlunya adalah mengkaitkan umbrella dan umbrella tadi. Terus dibikin tabel di bagian komponen. Agak berbeda dengan artikel base, topik base itu agak berbeda. Kalau artikel teman-teman itu topik base phenomenon, itu gunakan prinsip after this it can be that, or that. Nah, itu yang agak menantang. Ya. Jadi setelah ini itu bisa itu. Maksudnya menunjukkan bahwa pada dasarnya topik based phenomenon itu dia punya sifat seperti rantai, mengkait-kaitkan. Ada hook, ada linknya. Hook dan link itu bisa cenderung ya heterogen ya, dihukan kemanapun bisa, tapi tidak semua bagian bisa dihukan. Nah, teman-teman mancing itu pakai hook kan ya, bisa mancing apa ikan, bisa mancing apa sampah ya bisa mancing temenmu ya bisa mancing perkara gitu. Bisa. Nah itu. Oleh karena itu domainnya dimulai dari hook. Nah kan kemarin sudah menentukan hooknya apa. Jadi di literature review itu menentukan umbrella untuk yang objek, hook untuk yang topik, itu masih berkaitan ketika teman-teman mengerjakan method itu. Jadi ora kok dewe-dewe nek fungsi ini. Kadang-kadang nulis artikel itu introduction ngomong apa, literature ngomong apa, ada hubungannya itu loh. Itu jelas. Nah, yang enak hubungannya itu yang baca enak. Nah, teman-teman kan diarahkan, oh ini objek base, jadi piye itu kan sampai terakhir itu objek base ini kelihatan, topik base kelihatan. Nah, ada teknik-teknik. Kadang-kadang yo dosen-dosen itu yo nulis ya dosen-dosen ngendi wae. Ya nanti cek enek sing ora tertata. Pikirannya opo, tulis langsung bahasa Inggris. Seharusnya pikirannya opo, ditata sih, dipilih, nah, terus lagi diketik. Nah, contohnya adalah ini. Kalau teman-teman itu topik base, domainnya itu dimulai dari hook ya. Oh itu bahas ludic adaptation. Berarti yang paling utama adalah yang bisa masuk kemana-mana itu adalah teorinya Genet. Teorinya Genet yang translation, di dalamnya ada transmodulation, yang lainnya itu bisa masuk ke teorinya Huizinga, Siddhartha, Nicolaus Kuasma masuk, berarti dia hook-nya. Nah itu jelaskan. Domain analisis menggunakan teorinya siapa, itu caranya gimana untuk mengungkapkan apa. Dijelaskan di situ. Dijelaskan di situ. Oh, apa itu?
teori kemarin apa itu? Parenting style. Jadi sing parenting style buku topik apa objek? Sing parenting style Topik, Sir. topik ya. Parenting style sebagai sebuah archetype, menarik. Bukunya apa bukunya? Archetype. Archetype. Archetype itu dimanapun ada dan bisa. Pemane gue nulis lagi Arab apa itu? Pemilihan presiden ini bu, tulis neng koran archetype jos. Jadi analis archetype calon-calon presiden. Wah. Si A, archetype-nya apa? Si B apa? Itu masuk. Bahkan archetype itu tinggal analisis manajemen organisasi juga bisa. Contoh ini apa itu? Kan seri kerja kelompok itu. Nah, temanmu itu cara kerjanya itu di archetype kan bisa. Nek sing ngrungok kita, wah ini berarti archetype-nya itu the listener. Isoe mau ngrungokke. Ning ora berkontribusi secara aktif. Nek sing menguasai, wah, the sovereign. Nek sing bagian mangan tok. Ngurusi konsumsi berarti the caregiver, yang perhatian. Itu ada kayak gitu. Dan itu sudah dijabarkan panjang lebar oleh Gustav Young, atau bisa baca Mark and Spencer, dampaknya setiap archetype. Itu berarti kan ya book ya, bisa masuk kemana-mana. Bisa dikaitkan dengan apapun, nah itu loh, kunci dari book itu. Yang parenting style butuh hook, willing, nah, karena nggak bisa dikaitkan dengan semua hal itu. Tapi archetype bisa. Bahkan anak archetype linguistik ya enak. Itu archetype. Nah, ditulis archetype-nya ini apa, tujuannya apa? Untuk di studimu itu untuk apa? Oh, untuk mengungkapkan apa itu? Gaya-gaya apa itu? Menjadi orang tua. Oh, ada orang tua yang di depan anaknya itu keras. Seneni, salah seneni. Sampai ketika malam hari diambil wudhu, sholat, terus menangis. Mohon maaf ya Allah, tadi marah-marah. Terus mendoakan anaknya luar biasa, mendoakan agar berkumpul di jannah. Nah ini masuk apa? Ciri-ciri kayak gini masuk apa? Kelihatan keras di luar, tapi lembut di dalam itu archetype-nya apa? Oh, apakah the magician? Ataukah dia the paladin? Masuk, cari kriterianya. Oh, saya menggunakan teori kita caranya membandingkan dulu, mencari tahu parenting style-nya, ciri-cirinya ini, cocoknya archetype-nya apa, nah, itu dijelaskan. Terus setelah itu di bagian taksonomi, seperti yang dicontoh itu, setelah ketemu tujuannya menggunakan archetype itu apa, dikaitkan archetype itu dengan teori-teori yang semua dipakai. Teori-teori yang dipakai itu semua. Itu di Genet dikaitkan dengan Siddhartha, Nikola Jewa, Wijuna, itu jelaskan panjang lebar. Itu terus bagian komponensial itu mau kamu bikin tabel boleh, tapi saya lagi tabel hubungan relationship antar teori itu untuk menunjukkan hubungannya itu. Terus setelah itu cultural theory. Jadi tabel juga nggak apa-apa. Bedanya adalah tabel yang topik ini adalah menunjukkan hubungan antar teori. Gitu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sir, saya mau tanya. Ya. Kan berarti yang di awal itu kan yang paragraf 1 itu yang metodenya itu tadi. Terus yang di Metodenya, desain. Ya, di riset metode itu. Terus habis itu yang penjelasan yang saya tanyakan tadi, itu paragraf 2. Terus yang paragraf 3 itu dikaitkan sama bagaimana kita menganalisis pakai teorinya itu, Sir. Nah, jumlah paragraf itu sebenarnya tidak
menjadi aturan baku ya. Jadi kalau pakai 3 paragraf itu berarti kan yang awal itu menjelaskan desainnya apa, 1 kalimat. Terus setelah itu datanya apa, sumbernya apa dijelaskan. Paragraf 1. Terus khusus objek paragraf 2 itu jelaskan kenapa milih objek itu. Jelaskan. Terus paragraf 3 menjelaskan teknik analisis, urut dengan detail domain apa, gimana menggunakan teorinya. Itu 3 paragraf kalau yang object base. Topik base itu 2 paragraf. Topik base itu ya tadi sama, yang paragraf pertama sama seperti yang objek, menunjukkan desain, datanya bentuknya apa, terus sumbernya apa. Nah, kalau yang copy paste langsung paragraf kedua itu teknik analisisnya seperti apa. Gitu. Oh, sama satu lagi, Sir. Apa? Saya kan pakainya tabel komponensial yang kemarin itu kan, Sir. Nah, itu dipakainya itu habis, maksudnya itu kita tampilin di habis metodenya ini atau gimana, Sir? Nah, di finding. Oh, tabel komponensialnya itu di finding. Tapi kalau nanti di metode ini nggak perlu tabel, Sir? Disebutin aja. Pakai tabel gitu. Kayak tadi, Pak. Disebutkan iya. akan digambarkan pakai tabel. Gitu. Oh iya. Presented in a table. Itu tulis kayak gini lah. In a table to indicate the relationship. Ditulis nanti hasil temuan domain sama taksonomi itu akan ditabelisasi. Tidak perlu digambarkan tabelnya. Tapi tabelnya itu ditunjukkan di bagian finding. Oh iya. Gitu. Apalagi? Sudah jelas, Sir. Terima kasih, Sir. Ya, yang lain? Yang lain? Menang wae. Mau tanya, Sir. Ya. Sopo iki? Wanda. Oh, wajar ya, apa? Kalau misalkan tadi combination table ini kan pilihan ya, Sir. Pilihan. Kalau misalkan nggak pakai tabel nanti itu bentuk finding itu seperti apa, Sir? Kalau tidak pakai tabel ya langsung bercerita. Ngasih contohnya. Kamu kan apa itu? Nah, sebenarnya dibahas di bagian findings. Tapi sekarang ya nggak apa-apa. Jadi apa? Esensinya adalah menunjukkan cerita. Karena fokusnya ingin menunjukkan ekstremitas dan sacrifice loh. Nah, tunjukkan. Nah, pertama the little match girl. Jelaskan ekstremitasnya apa. Kasih contoh, oh bapaknya itu ngawur. Anaknya di abuse untuk bekerja, bahkan pada saat musim dingin yang frostbiting gitu, jelas ya. Nah, terus berdampak pada sacrifice girl-nya itu mati dalam keadaan senyum dengan halusinasi memimpikan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah itu seperti apa. Nah, itu gambarkan, kasih contoh. Lah gitu terus. Terus setelah itu tunjukkan itu semua. Setelah selesai menunjukkan setiap contoh dari setiap judul, langsung dicari tahu benang merah. Karena asumsi yang dibangun dari penelitian yang judulnya mengandung objek itu multiple ya, tidak hanya satu, itu dia punya keterkaitan secara topikal. Tunjukkan yang sama apa, yang beda apa.
sehingga bisa memberi pemahaman, oh ada ekstremitas sama, atau mungkin sacrifice yang sama dalam konteks feminine death. Gitu. Tunjukkan. Nah, kalau nggak pakai tabel ya seperti itu, ya nggak apa-apa, nggak pakai tabel. Tabel itu fungsinya gampang, sing moco. Tapi tidak semua hal bisa ditampilkan. Seperti yang dulu kita bahas di Metopen, kan tidak semua hal itu bisa ditabelisasi. Tabelisasi itu ya kalau datanya luar biasa banyak. Mungkin contohnya kayak yang Billy Ellis itu. Kan itu per kata loh. Kan Saidah Muhammad lah per kata. Gitu. Makanya kalau Saidah itu ingin fokus ke simple present tak ya boleh-boleh aja, karena banyak banget. Nah itu harus ditampilkan. Gitu, Fajar. Oke, sir. Thank you, sir. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Teman-teman? Karena tadi disinggung masalah finding, saya sekalian tak tunjukin apa contohnya tabel ya. Nah, ini contoh tabel yang artikelnya berorientasi fenomena berbasis topik. Jadi ini kan semua teori-teori semua. Transmodalization, translation, transformation itu dikaitkan semua. Nah, beda babyfication, chibification itu kan temuannya. Ada karya sastra yang di babyify, yang benar-benar untuk anak. Chibify itu yang fisiknya anak tapi tidak untuk anak. Ada yang bambification itu anak tapi dari multiple title. Ada cherubification itu enggak untuk anak tapi kesannya gambarnya untuk anak-anak dan dari multiple title dikaitkan. Ini seperti yang kita pelajari di Metopen, bedanya adalah karena ini fokusnya topik itu tidak nyebutin angka-angka. Itu karena fungsinya untuk mengajukan sebuah neologisme yang baru. Nah, ini contohnya kalau yang topik. Nanti kita bahas lebih lanjut minggu depan. Ada lagi yang objek. Objek juga beda lagi. Ini ada penjelasannya. Angka-angka ya bisa, ada yang kalimat, ada yang angka-angka. Ada yang seperti ini itu. Ini artikel yang paling banyak tampilnya yang saya bikin itu. Jadi kayak yang di sini itu. Bisa menggunakan angka. Menggunakan angka ya boleh, kayak tadi kasusnya apa tadi, Saidah tadi. Contoh umpamanya kalau di apa itu? Castlevania atau di Twitter itu yang neologisme K-pop itu bisa dibikin kayak gini umpamanya di apa itu Twitter yang masuk perubahan dalam level vocab ekspresi apa aja, plus min itu bisa masuk bisa tidak, terus yang dalam bentuk kalimat apa aja. Kalau di Castlevania itu bisa apa itu yang di amplification dalam konteks
total itu apa, yang berkesan itu apa, yang imply itu apa, itu. Jadi sebenarnya bentuknya itu tidak baku seperti deskripsi, bisa bervariasi. Tapi kalau deskripsi kan cenderung memang baku karena teman-teman harus belajar dari awal untuk bagaimana mengumpulkan data, terus mengumpulkannya dalam konteks mengklasifikasikan, oh ada berapa data, kebetulan yang pertama hubungannya seperti apa, itu memang wajib ditempuh, belajar penelitiannya seperti itu. Nah, teman-teman ini selangkah untuk memahami lebih lanjut ketika menulis artikel. Itu. Ada yang lain? Ada yang lain, teman-teman? Ada nggak? Derengser dari Rossi, Disambi main. Nggak ada? Kira-kira hari apa? Kamis ya? Siap ya? Insya Allah, Sir. Ya. Oke, kalau begitu. Ini juga mohon doanya. Ini prodimu sedang menyusun akreditasi, ya. Reakreditasi didoakan biar dapat unggul atau akreditasi internasional. Amin. 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 Terima kasih. Nah, ini dosen-dosen masih mumet semua. Nyusun itu. Nanti kalau dosen-dosen meminta kayak prestasimu, nah terus prestasi apapun itu mohon diberikan bukti-buktinya. Itu prestasi tidak harus terkait dengan harus juara 1 berapa, tidak. Nerbitin apa ya di koran atau di jurnal itu juga prestasi. Sekarang sangat dianggap yang seperti itu. Dulu kan tidak terlalu dianggap, sekarang sangat dianggap dan memberi pengaruh yang besar karena akreditasinya berbasis luaran ya. Negara itu prodi mendorong ke teman-teman itu banyak karyanya ya, banyak portofolionya. Piye carane? Pokoknya berkreasi terus. Dilok ke wis ben. Penting mancal gitu aja, santai aja. Gitu. Jadi nanti ada yang minta data seperti itu mohon dipenuhi ya. Itu insya Allah bulan Maret di submit, sebelum bulan September sudah divisit ya. Bismillah, mudah-mudahan dapat unggul, amin, atau terakreditasi internasional, amin. Itu kalau tidak ada pertanyaan, saya tunggu sampai hari Kamis gitu. Via WA. Kalau ingin bertemu, mungkin masih bingung dengan apa, ingin bertemu offline, itu bisa besok ya, jam 12:30, atau janjian untuk hari Rabu. Gitu, terima kasih teman-teman. Selamat magang, selamat menulis. Ini banyak yang magang ya. Saya kaget ada yang magang di Bali, keren banget. Maksudnya, oh iya, konsumen kan Bali. Gitu. Ya, nggak apa. Ada yang magang di mana itu, tol ya, bagus-bagus. Semuanya keren semua. Jadi yang penting magang itu adabnya dijaga. Jangan sampai tertidur ketika magang. Dulu ada kasus tertidur saat magang akhirnya dipermasalahkan adabnya. Jangan sampai ketiduran. Dijaga, melek terus. Terima kasih. Yang semangat, semoga terbit di jurnal yang 7, amin. Semoga sastra Inggris UIN bahasa Inggris UIN Matematika Surakarta dapat unggul, amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Thank you, Sar. Thank you, sir. Ya, Thank you, sir. ya. Thank you, sir.